Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Hamdi dengan NIM 182050075 dari Prodi Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus. Berikut ini adalah tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan judul Hikmah dan Keutamaan Sholat dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Sholat dalam ajaran Islam merupakan ibadah paling esensial dan prinsip yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sesungguhnya dia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, etimologi atau lughah, sholat memiliki arti doa. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Menurut para ahli usul fikih, doa yang dimaksud adalah permohonan dari yang rendah kedudukannya kepada yang maha tinggi. Ad-du'a'u talabun minal adna ilal a'la. Makna dari sholat secara etimologi adalah rahmat atau kasih sayang. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Secara eksplisit, perintah sholat terdapat dalam banyak ayat Al-Quran, seperti Surah An-Nisa ayat 103 yang mengungkapkan bahwa sholat itu ditetapkan kewajibannya dengan mengacu pada waktu-waktu tertentu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat kalian, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu, sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Hikmah sholat. Sholat memiliki kedudukan yang istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Apabila ibadah-ibadah yang lain dilakukan hanya di waktu tertentu, ibadah sholat dilaksanakan setiap hari, secara terus-menerus. Keistimewaan ini mengandung hikmah yang luas dan mendalam. Hal itu menunjukkan bahwa sholat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Berikut adalah hal-hal yang didapatkan dari sholat, yaitu latihan kedisiplinan. Di dalam ibadah sholat, waktu pelaksanaannya sudah ditentukan, sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan, ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya, yang mengakibatkan batalnya sholat kita. Sebagaimana masalah waktu telah ditegaskan dalam Al-Quran, demi waktu asar, demi waktu fajar, demi waktu duha. Lalu hikmah selanjutnya adalah melatih kita untuk menjaga kebersihan. Syarat seseorang untuk mendirikan sholat adalah mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan berwudu atau bertayamum. Hal ini dimaksud bahwa sholat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala najis dan kotoran, sehingga diharapkan setiap orang untuk selalu berlaku bersih dan suci. Lalu yang selanjutnya adalah untuk latihan kesehatan. Pelaksanaan ibadah sholat adalah gerakan badan. Ada kalanya berdiri tegak, ada pula saat membungkukkan badan, kemudian sujud ke bawah, setelah itu duduk, sujud lagi, duduk, kemudian bangkit lagi. Ini dilakukan silih berganti sehingga secara tidak langsung merupakan suatu gerakan senam yang dilaksanakan secara tertib 5 kali dalam sehari semalam. Efek gerakan senam ini tentu saja menjadikan tubuh lebih sehat secara fisik. Lalu sebagai latihan konsentrasi, sholat melibatkan aktivitas lisan,
badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap Ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang membesarkan dan memuliakan, dan bersamaan dengan itu pula di dalam pikiran diniatkan akan sholat. Pada saat itu, semua hubungan diputuskan dengan dunia luar. Semua hal dipandang tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang disembah. Pemusatan seperti ini, yang dikerjakan secara rutin sehari 5 kali, melatih kemampuan berkonsentrasi pada manusia, yang semakin lama semakin meningkat. Lalu sebagai latihan sugesti kebaikan, bacaan-bacaan dalam sholat adalah kata-kata bijak yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, apalagi takabur. Berdoa selain bermakna nilai kerendahan hati, sekaligus juga dapat menumbuhkan sikap optimis dalam kehidupan. Lalu sebagai latihan kebersamaan, dalam mengerjakan sholat sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah atau bersama orang lain. Dari sisi pahala, berdasarkan hadis, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Dari sisi psikologis, sholat berjamaah bisa memberikan aspek terapi yang sangat hebat manfaatnya. Lalu melatih menjadi manusia yang seimbang. Seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa seimbang dalam kondisi apapun. Ia senantiasa berada di tengah-tengah, misalnya antara kikir dan boros, antara dunia dan akhirat, antara benci dan cinta, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Lalu selanjutnya adalah sebagai implementasi rasa syukur. Salat adalah ibadah yang membentuk rasa keagamaan yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari fardu Allah yang berupa hidayah ila siratil mustaqim. Maka semakin khusus salat seseorang, justru akan semakin menambah ketekunan serta ketundukan dan keseriusannya dalam beribadah. Keutamaan salat. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah salat. Beliau memberikan contoh pelaksanaannya secara detail, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya salat dalam Islam. Kesimpulannya adalah berbagai aspek kehidupan yang bisa terwakilkan dalam ibadah sholat yang dapat mendorong akhlak manusia menjadi lebih baik. Ibadah sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Namun ketika manusia masih berbuat keji dan munkar dan tetap melakukan sholat, mengakibatkan bertambahnya akhlak yang tidak terpuji atau bertambahnya perbuatan keji dan munkar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.